Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi kita hari ini dalam edisi belajar dari rumah. Nah, seperti biasa, Bapak akan ingatkan tentang alur kegiatan harian belajar dari rumah. Yang pertama, berdoalah sebelum memulai kegiatan belajar hari ini. Setelah itu, bukalah aplikasi Google Classroom yang ada di handphone kalian dan isilah terlebih dahulu absensi atau daftar hadir yang tersedia. Setelah selesai, masih melalui aplikasi Google Classroom, lihatlah video materi hari ini. Bisa juga langsung menonton videonya di channel YouTube yang sudah disediakan. Tontonlah videonya sampai selesai. Selama proses menonton video materi, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan dalam video materi tersebut. Setelah itu, carilah informasi tambahan mengenai materi tersebut melalui buku-buku pelajaran maupun melalui internet. Mintalah pendampingan dari orang tua atau kakak di rumah. Dan melalui aplikasi Google Classroom, bukalah penugasan yang diberikan, lalu kerjakan dengan baik. Itulah kegiatan kita pada hari ini. Selamat belajar! Halo, selamat pagi. Hari ini kita kembali belajar dari rumah. Tidak perlu hadir ke sekolahan. Dari rumah pun kita bisa belajar dengan baik. Oke anak-anakku, hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan lingkungan hidup atau PLH, masuk dalam muatan lokal. Gitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, pelajaran PLH kita pada semester 1 itu adalah tentang pola hidup bersih, sehat, dan indah di rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi itu adalah tema kita atau materi kita di semester 1. Salah satunya adalah ini materinya ya. Oke, kita lanjutin ya. Jadi, kita akan belajar mengenai pola hidup bersih. Salah satunya untuk mendapatkan hidup yang sehat dan menjalani pola hidup bersih adalah dengan memperhatikan kebersihan tangan. Kenapa? Karena tangan yang kotor merupakan salah satu jalan masuk bakteri ke dalam tubuh manusia. Tangan yang kotor seperti apa? Nih, seperti ini. Coba lihat. Tangannya sepertinya habis mengacak-acak lumpur atau apa gitulah ya. Kotor sekali tangannya. Kemudian tangan yang bersih seperti apa? Seperti ini. Tapi apakah kalian yakin ini tangan yang bersih? Kita tidak tahu. Jadi secara kasat mata kita bisa katakan bahwa ini adalah tangan yang kotor dan ini adalah tangan yang bersih. Tetapi kita tidak pernah tahu apakah tangan yang bersih ini, yang kelihatan bersih ini, betul-betul bersih dan terbebas dari kuman, dari virus dan bakteri. Gitu ya. Jadi penampilan yang terlihat seperti ini tidak bisa menjamin bahwa tangan bersih itu betul-betul sehat. Gitu. Nah, cara yang paling efektif, murah, dan mudah dalam menjaga kesehatan adalah dengan mencuci tangan. Cuci tangan pakai sabun. Cuci tangannya pakai sabun. Jangan pakai pasir, atau jangan pakai lumpur, atau jangan pakai sirup, tetapi pakai sabun. Ya, seperti ini. Cuci tangan dengan air yang mengalir.
Begitu. Nah, kenapa kok cuci tangan pakai sabun itu penting banget gitu ya? Kita lihat alasan-alasannya. Yang pertama, tangan adalah salah satu penghantar utama masuknya kuman penyakit ke dalam tubuh manusia. Karena pada saat tangan kita kotor, tangan kita ada virus, ada bakteri, ada kuman, saat kita memegang makanan, masuk ke dalam tubuh kita, nempel di makanan itu. Jadi tangan itu adalah salah satu penghantar masuknya penyakit ke dalam tubuh manusia. Yang kedua, tangan yang kotor mengandung kurang lebih 10 juta virus dan 1 juta bakteri. Banyak ternyata. Ini bukan Bapak yang bilang, tetapi hasil penelitian. Kurang lebih ya, bisa kurang, bisa lebih. Bisa kurang dari 10 juta dan 1 juta bakteri, bisa juga lebih dari 10 juta virus dan 1 juta bakteri. Bakteri apa aja Pak? Virus apa aja? Macam-macam. Kadang-kadang kalau kita sakit perut, diare, mondar-mandir ke kamar kecil, ke toilet, bisa jadi karena ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita karena nempel di makanan. Dan juga sekarang yang paling berbahaya itu adalah virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19, coronavirus disease. Jadi COVID itu coronavirus disease. Berikutnya, cuci tangan pakai sabun sangat penting karena kuman dan bakteri tidak terlihat kasat mata sehingga sering diabaikan dan mudah masuk ke tubuh manusia. Lihat tangan kalian, bersih, tetapi virus, kuman, bakteri itu nggak kelihatan begitu saja. Harus dilihat dengan mikroskop. Pakai mikroskop pun kadang-kadang juga masih belum terlihat. Harus dilihat dengan metode khusus. Kita tidak tahu tangan kita itu bersih atau kotor. Kita lihat, oh bersih, cuek aja, langsung ambil makan, langsung dimakan, begitu makanannya. Atau tangan kita bersih, kucek-kucek mata gitu, taruhnya ada bakteri di situ, matanya langsung sakit, misalnya ya, kan nggak kelihatan. Karena itu cuci tangan pakai sabun tuh penting, agar bakteri, virus, kuman yang nggak kelihatan tadi mati dan nggak masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian kenapa cuci tangan pakai sabun itu penting? Karena hampir semua orang mengerti cuci tangan pakai sabun, tapi tidak membiasakan diri melakukannya dengan benar pada saat yang penting. Kita semua orang lah ya, mengerti cuci tangan tuh pakai sabun gitu. Tetapi kita tidak membiasakan diri. Membiasakan diri melakukannya dengan benar pada saat yang penting. Saat yang penting itu saat yang seperti apa? Kita akan lihat nanti. Ya. Saat yang penting. Dan saat-saat sekarang ini adalah saat yang penting di mana virus corona ada di sekitar kita. Seperti itu ya. Nah, karena pentingnya urusan cuci tangan ini, maka Badan Kesehatan Dunia atau WHO ini singkatan dari World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia, menetapkan tanggal 15 Oktober sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia. Wah, sedunai tulisannya. Ini sedunia ya. Hari Cuci Tangan Sedunia atau Global Hands Washing Day. 15 Oktober itu ditetapkan di seluruh dunia itu sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia. Supaya apa? Supaya penyakit itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Cuci tangan pakai sabun itu harus dibiasakan mulai hari sekarang, kebiasaan baru. Karena virus corona yang membuat kita sekarang ini belajar dari rumah, yang mengakibatkan kalian melihat video ini. Jadi biasakanlah diri kita untuk mencuci tangan pakai sabun. Kapan saja saat yang penting mencuci tangan pakai sabun? Sebelum makan. Sebelum makan cuci tangan dulu.
cuci tangan dulu. Jangan malah cuci sepeda, apalagi cuci motor. Sebelum makan, cuci tangan pakai sabun. Kalau makanannya enak, ini ada buah, ada paha ayam, dan sebagainya, telur. Makanannya enak, tangannya sehat, bersih, kan mantep ya. Terus kapan lagi waktu yang penting untuk mencuci tangan pakai sabun? Setelah buang air besar. Coba lihat, ini si panda. Si panda sedang buang air besar, dan setelah buang air besar, cucilah tangan pakai sabun. Ya, jangan setelah buang air besar langsung keluar, ada sanggar di atas meja, langsung diambil, nyem, sedap. Masih ada kuman di tangan kalian yang gak kelihatan itu, makanya harus dimusnahkan dengan mencuci tangan pakai sabun. Terus kapan lagi Pak? Saat-saat penting cuci tangan pakai sabun. Sebelum memegang bayi, coba lihat ekspresinya. Hei, mau pegang saya ya? Cuci tangan dulu pakai sabun. Mungkin begitu ya katanya. Jadi sebelum memegang adik bayi kalian di rumah, atau adik bayi tetangga gitu ya, pokoknya sebelum pegang bayi lah, cucilah tangan pakai sabun. Oke ya? Oke Pak, lanjut. Kapan lagi waktu penting cuci tangan pakai sabun? Setelah menceboki bayi, coba lihat ekspresinya. Terima kasih ya kakak, udah dicebokin. Tetapi kalian yang mencebokin dia, cucilah tangan kalian pakai sabun. Gitu ya. Kapan lagi? Sebelum menyiapkan makanan. Jadi bukan cuma sebelum makan saja kita harus cuci tangan pakai sabun. Sebelum menyiapkan makanan, kasih ingat itu di rumah. Mak, sebelum masak cuci tangan dulu ya Mak, biar makanannya sehat, makanannya tidak mengandung hal-hal yang berbahaya bagi tubuh kita, gitu. Terus kapan? Kapan lagi Pak cuci tangan yang paling penting itu? Setelah beraktivitas atau setelah melakukan kegiatan apapun, terutama kegiatan di luar rumah. Setelah bermain di halaman rumah, setelah main sepeda, setelah dari Indomaret, setelah dari mana-mana, sebelum masuk ke rumah, kita cucilah tangan pakai sabun, karena virus corona yang sekarang ini sedang mengintai kita. Kita lengah sedikit saja, bisa kena tuh kita. Jadi, sedapat mungkin biasakan untuk mencuci tangan pakai sabun. Mungkin tidak terbiasa, jadi cuci tangan terus, capek cuci tangan terus gitu. Karena belum terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa, tidak akan terasa berat kok. Gitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, cuci tangan pakai sabun itu merupakan salah satu bentuk dari PHBS. Apa itu PHBS, Pak? Mencuci tangan pakai sabun atau MTPS, ini disingkat MTPS. Mencuci tangan pakai sabun adalah salah satu perilaku hidup bersih dan sehat. Disingkat PHBS. Harusnya nih dan ini D-nya kecil. Bapak mengetiknya kelewatan gitu ya. PHBS itu harus diterapkan dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita berada, kapanpun. Dimana itu Pak, dimanapun kita berada? Ya, pertama yang paling utama adalah di lingkungan rumah atau keluarga. Itu yang paling pertama. Kemudian berikutnya, kalau kalian nanti turun sekolah, maka di lingkungan sekolah kita juga harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang pasti, yang terakhir adalah di lingkungan masyarakat. Terapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah dengan MTPS, mencuci tangan pakai sabun. Begitu ya anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini tidak banyak,
sedikit saja, dan akan tetapi yang kita pelajari hari ini sangat penting dalam menghadapi keadaan dan situasi yang sedang mendera kita pada saat ini, yang membuat kalian di rumah berbulan-bulan, belajar dari rumah berbulan-bulan, susah kemana-mana berbulan-bulan, selalu paranoid, parno kata orang, ketakutan, kekhawatiran berlebihan terhadap virus yang ada di sekitar kita. Bukan cuma di Tanah Grogot, bukan cuma di Kabupaten Pasir, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Sehingga kita harus melengkapi pengetahuan kita dengan baik agar kita tidak terjerumus di dalam informasi-informasi palsu, begitu ya. Kemudian tidak sakit juga gara-gara tidak melakukan perilaku hidup bersih dan sehat tadi. Cuci tangan ya. Bapak minta kalian membaca buku PLH jika punya ya, buku PLH kelas 6. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalian bisa baca buku pelengkap lainnya mengenai materi hari ini, yaitu tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah dengan mencuci tangan. Gitu ya. Kemudian, cari informasi tambahan di internet mengenai pelajaran hari ini. Selalu. Internet itu adalah sumber pengetahuan yang sangat luar biasa sekali. Dan sangat bermanfaat bagi kita. Manfaatkan internet dengan baik. Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Ya. Dan yang paling penting, Bapak selalu ingatkan untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan makan makanan yang bergizi. Dan tugas untuk kalian hari ini seperti biasa, bukalah aplikasi Google Classroom di smartphone kalian, pilihlah menu tugas kelas, kerjakanlah tugas yang diberikan untuk materi ini. Begitu ya nak ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada pelajaran yang berikutnya. Dan selamat berakhir pekan.